Horas, jumpa lagi dengan Bali G Academy. Ya, ini Selasa 8 Oktober 2016 ya. Katanya PK ya, memori PK ya, kata tim pengacaranya ya, akan diajukan ya, memori PK untuk Jessica Wongso ini akan diajukan hari Selasa ini. Kita tunggu saja ya, tanggal 8 Oktober 2016 ya. Sudah terlalu lama dimundur-mundur ya. Molor sekali ini sebenarnya. Ya, kita sudah sangat menunggu ya, supaya kita bisa bongkar rekayasa barbar brutal biadab ya, yang dilakukan oleh para polisi bajingan itu ya. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan orang yang ditunjuk mereka juga itu si Christopher Harimantrianto ya, para manusia-manusia berhati setan ya. Sialnya memang kita punya Kapolri yang keberaniannya itu sangat minim ya. Jenderal bintang 4. Tetapi jangankan berani pada Tito Karnavian dan Krisnamurti ya, untuk menumpas para polisi bajingan perekayasa barang bukti digital ini ya. Untuk selevel itu saja ya, Rudiana dan jajarannya itu ya. Siapa itu? Si Aris Papua, siapa lagi, Gugun Gumilar ya, yang melakukan penyiksaan terhadap berapa itu, 8 ya, 8 terpidana kasus kematian Vina Cirebon yang direkayasa menjadi pembunuhan untuk prestasi mereka. Itu ini Kapolri ini juga tidak punya keberanian sama sekali untuk menindak tegas mereka, padahal cuma level itu ya. Jadi ini bintang 4 tapi mentalnya mental ayam sayur ya, atau sayur kangkung, kasih air panas sedikit langsung layu ya. Saya juga bingung dengan mentalitas Kapolri bintang 4 ini. Apa ya, nggak ada rasa cinta tanah air sedikit pun ya. Padahal negara ini kan harusnya memiliki penegakan hukum yang tegas supaya berjalan semua aspek, terutama demokrasi, pembangunan, dan lain-lain. Ya, kalau penegakan hukum aja di tangan orang ini sudah hancur-hancuran, apa yang diharapkan ya? Ya wajar kalau tahun 2023 yang lalu, kalau tidak salah itu, kepolisian Indonesia ini dicap sebagai kepolisian terkotor ya, terkorup, nomor 18 dari 100 di dunia, dan nomor 1 se-Asia Tenggara, terkorup, terkotor di zaman kepemimpinan orang ini ya. Jadi nggak bisa diharapkan orang ini untuk menumpas, menindak tegas jajarannya itu ya. Sudah kita laporkan juga Krisnamurti dengan 17 bukti ilmiah rekayasa ke Propam lah, ke Dumas Presisi lah, tapi semua ya mungkin sama-sama kotor ya. Mereka memiliki saling mengunci, saling sama-sama orang kotor, jadi tidak bisa bertindak tegas. Inilah ya, kita bayar 114 triliun untuk mereka-mereka ini ya. Kepolisian ini ya 114 triliun, tapi kita punya Kapolri sekotor ini ya, sebobrok ini gitu ya. Tidak berani menumpas apanya ya, jajarannya yang sudah jelas-jelas menginjak-injak hukum. Ya, bisa disimpulkan lah ya, manusia ini adalah Kapolri terburuk ya, sepanjang sejarah Republik ini didirikan ya. Kejadian demi kejadian, sudah ribut satu nasional, terjadi penyiksaan ya, pemukulan, bahkan pembakaran, dibakar alat kemaluan dari ke-8 apa itu ya, terpidana yang direkayasa itu. Tapi ini orang masih bungkam aja. Ini manusia apa ini orang ini ya, si Kapolri ini ya. Ya. Kok bisa manusia semacam ini dipertahankan Presiden Jokowi ya?
nggak ada prestasi, bukan terbaik di satu angkatannya, hanya karena kedekatan. Inilah hasil kedekatan, ya. Memiliki jabatan karena kedekatan terhadap kepada presiden. Nggak ada prestasi, nol. Prestasi satu-satunya adalah membuat kepolisian itu menjadi terkorup, terburuk satu Asia Tenggara, ya. Jadi bingung juga saya lihat Presiden Jokowi ini. Jadi nggak ada harapan lagi, ya, karena sudah mau diganti. Harapan kita kepada Presiden terpilih Prabowo, ya, kalau masih bisa kita berharap, ya, kalau dia berbeda dari rejim sebelumnya, ya pilihlah Kapolri itu yang punya mental tegas, berprestasi, ya, hidup hanya dari gajinya, bukan dari yang lain-lain, supaya dia bisa menindak tegas bawahannya, terutama ini Muhammad Nuh Al-Azhar dan Krisnamurti ini. Pak Prabowo, betapa kotor ini manusia bajingan ini, ya, memanipulasi barang bukti digital untuk memangsa rakyat, digaji oleh rakyat, ya. Berisi perutnya itu semua dari keringat rakyat, tapi malah memangsa rakyat, mengorbankan rakyat, memanipulasi rakyat untuk prestasi rekayasanya, ya. Memang tampangnya seperti tampang orang tidak bersalah itu, apalagi Krisnamurti ini, ya kan. Kalau orang bodoh gampang dibodoh-bodohi dia dengan apa, ya, dengan tutur katanya yang seolah-olah sopan, baik hati, belas kasihan, tetapi pada dasarnya ini manusia iblis ini, manusia sampah Pak Prabowo, ya. Jenderal sampah ini, jadi harus ditangkap ini Pak Prabowo, ya. Bagaimana, ya, seorang rakyat bernama Jessica Kumala Wongso 3.100 hari, ya. 3.100 hari, 8,5 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Bagaimana ini kepolisian Republik Indonesia ini, Mr. Prabowo? Anda pikirkanlah, kalau Anda masih sayang sama Republik ini, ubah itu, reformasi itu, revolusi itu mentalitas kepolisian. Kalau nggak bisa lagi di revolusi, bubarkan, bentuk yang baru, gitu loh Pak Prabowo sebagai presiden nanti 20 Oktober. Karena mentalitas ini kita udah laporkan ke si Kapolri ini, nggak ada mentalnya ini untuk memperbaiki institusinya. Ngomong aja dia berjanji pada saat menjadi calon Kapolri itu di DPR, tidak ada lagi tempat bagi hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kan mulut omong kosongnya dia waktu berjanji menjadi calon Kapolri. Setelah Kapolri, omong kosong, nol besar. Bahkan prestasinya membuat kepolisian menjadi terkotor, terburuk di Asia Tenggara. Inilah, ya, memang terlihat, ya, tidak ada tindakan tegas kepada para perekayasa, para penyiksa, sampai alat kemaluan pun dibakar. Ini diam saja kau Kapolri. Manusia apa kau? Ya. Seperti kau hidup di mana kau? Pensiun pun kau nanti tak jadi apa kau? Gak ada hati nuranimu, ya. Hidup dari keringat rakyat 114 triliun, ya. 400.000 kami sumbang per tahun, per nyawa. Seolah-olah kau hidup di mana kau Kapolri, ya. Terlaluan hidupmu ini, menyampah seperti itu, ya. Kapan lah kau apa kau? Gak jelas. Tindakan tegas itu kan udah keterlaluan itu. Itu melanggar hak asasi manusia itu, ya. Kalaupun mereka pembunuhnya, itu tidak boleh dilakukan. Penyiksaan seperti itu, pelanggaran HAM itu. Apalagi kalau tidak mereka, dengan bukti-bukti rekayasa yang ada di persidangan. Ini kan Anda sebagai Kapolri, aduh, luar biasa Anda ini, Bah. Luar biasa keburukanmu sebagai Kapolri. Kami bayar dengan pajak semua. Apapun sekarang, pajak. Hidupmu bukan menjadi berguna bagi orang lain, menjadi sampah bagi orang lain, Kapolri.
Cuma gelar aja kok Kapolri. Sebenarnya secara faktual nggak ada apa-apamu di Republik ini. Ya. Seperti inilah kasus Jessica ini. Ya. Rekayasa yang dilakukan institusimu. Ya. Sama seperti kasus rekayasa Vina Cirebon. Kasus Jessica Wongso, rekayasa yang dilakukan institusimu. Muhammad Nuh Al-Azhar, Christopher Harimandrianto, Tito Karnavian, Krisnamurti. Rekayasa barang bukti digital disajikan di persidangan, dilakukan institusimu, Polda Metro Jaya 2016. Tapi harus rakyat yang harus repot untuk membenahinya, dan kau duduk saja di situ makan gaji buta. Sudah berkali-kali saya laporkan ke Dumas Presisi, omong kosong Dumas Presisimu itu. Kotoran institusimu, tapi harus rakyat yang harus membersihkan, dan kau ongkang-ongkang. Mana hasil tim sus kepolisian itu, kasus Vina Cirebon? Mana hasilnya? Omong kosong semua. Kaulah Kapolri, omong kosong. Sama selevel itu saja nggak berani kau. Kapolri apalah kau? Dibayar cuma makan minum aja kau. Ya, mau ngangkat upacara lah apalah. Aduh, nggak ada gunanya kau jadi Kapolri kau. Dengan bukti ilmiah 37 itu aja saya upload berkali-kali ke Dumas Presisi yang kau dirikan itu, yang jadi sampah sekarang. Tidak ada institusimu itu untuk berubah gitu loh. Kalian pertahankan kekotoran, kebusukan ya. Jadi kalau kau merasa polisi busuk, ya karena memang kau dan jajaranmu membuat busuk, bukan rakyat. Rakyat kan menilai. Rakyat pekerjaannya menilai karena dia yang bayar pajak. Gitu loh. Kau harus benahi sebagai Kapolri, siapa lagi? Gitu loh. Ya. Ya karena dilihat kau itu bencong, banci, tidak tegas. Ya wajarlah jajaranmu juga ngelunjak. Seperti si Krisnamurti ini. Ya. Enak-enak dia tanpa tanpa hukuman, merekayasa demi pangkat-pangkatnya itu ya, pangkat rekayasanya itu 37 bukti ilmiah ya. Kapolri apa kok? Kapolri terburuk kok, yang membuat kepolisian malah tambah buruk di bawah jajaranmu. Masa bisa terburuk se-Asia Tenggara, kalah sama Kamboja, Vietnam, Burma ya. Indonesia ini sudah berdiri 79 tahun kok malah tambah buruk kau buat ya. Kaulah musuh rakyat itu sendiri, Kapolri ya. Karena kau berpihak pada para prekayasa kasus. Mentang-mentang kalian punya undang-undang untuk menangkap kami ya, kalian rekayasa ya. Seolah-olah kau nggak manusia, kau bakal mati juga nya kau. Kita sebagai pembayar pajak sedih kali lihat sifatmu ini. Sifat diam, banci, penakut. Harusnya jenderal bintang 4 berani mati dong. Walaupun kau siap dibunuh kau sama bawahanmu. Kalau kau bersih, siap gitu. Ya, kau bersihkan itu oknum-oknum kotor itu. Oknumnya seberapa persen di institusimu. Ya kalau oknum lebih dari 50% bukan oknum itu, satu institusi itu. Contohnya apa? Contohnya Polda Metro Jaya 2016, pimpinan Tito Karnavian. Bukti rekayasa secara resmi dihasilkan oleh Polda Metro Jaya 2016, pimpinan Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya. Direktur Reskrimumnya si polisi bajingan ini, Krisnamurti, diantarkan bukti rekayasa itu ya. Bayangkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya menghasilkan bukti rekayasa. Bayangkan itu ya. Diantarkan langsung sama polisi bajingan ini, si Krisnamurti ini ya, ke kejaksaan untuk dipakai oleh para jaksa penipu juga ya, bekerja sama dengan penipu ini. Polisi bajingan bekerja sama dengan jaksa bajingan juga, Ardhito Muardi, dipakai itu bukti rekayasa itu, video CCTV rekayasa yang sudah sengaja dikaburkan
yang sudah sengaja dibuat, dikabur-kaburkan, dianimasi oleh alat negara, institusi negara yang dibayar rakyat. Polda Metro Jaya 2016 menipu di persidangan, terutama Muhammad Nur Al-Azhar ini, polisi bajingan ini. Sekarang sekretaris pusat laboratorium forensik Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri. Kau bayangkan Listio Sigit Prabowo, manusia bajingan seperti ini, penipu, menginjak-injak hukum di persidangan, mengaku otentik, menggunakan super resolution, filter gamma, padahal memang dia yang menghancurkan resolusi itu. Bayangkan dari 2 jutaan piksel per frame juga menjadi 0,5 juta atau 500 ribuan piksel per frame. Itu 3/4 itu lebih. Hilang informasi itu. Kau bilang polisi membuat terang sebuah kasus, malah kau buat kabur. Itu institusimu itu, Polda Metro Jaya 2016 itu. Bahkan ini dulu kepala laboratorium komputer forensik Bareskrim ini, si polisi bajingan ini, Muhammad Nur Al-Azhar, bahkan kau angkat menjadi sekretaris pusat laboratorium. Bayangkan, itu institusi negara kalian main-mainkan, alat negara kalian main-mainkan. Dibiayai rakyat, semua alat yang digunakan mereka di laboratorium itu malah menjadi alat untuk memanipulasi rakyat, memangsa rakyat untuk jabatan-jabatan kalian itu, bukan mengayomi rakyat seperti moto kalian di setiap polsek atau apa itu, kantor polisi itu kan ngomong kosong gitu ya, kemunafikan itu Listio Sigit Prabowo. Belum lagi itu Nur Samran Subandi ya, kepala atau apa itu laboratorium toksikologi Mabes Polri, menghitung mundur aja salah, menggunakan persamaan kuadratik lagi untuk dekomposisi cyanida. Ini kan paling bodoh kalian itu di dunia ini. Pakai persamaan kuadratik, udah gitu hitung mundur manual, waktu salah. Yang seharusnya 16.20, dia bilang 16.39, karena 16.20 Jessica sedang ada di kasir. Inilah Bareskrim, pekerjaannya seperti itu. Dibayar rakyat lagi kalian 114 triliun. Luar biasa kau Listio, masih diem kau. Manusia apanya kau? Aku ya bak ya. Kapolri kau, nggak bisa kau menindak bawahanmu. Kapolri terburuk lah kau sepanjang sejarah kau. Krisnamurti kayak gitu ya nggak bisa kau tindak. Tinggal kau tangkap dia ya. Sudah saya tantang kau, pertemukan saya sama mereka itu di Bareskrim, di kantormu sendiri ya, kalau bisa live. Itu loh, kita buktikan betapa brutal barbar mereka ini memanipulasi barang bukti digital. Itu matematika sederhana saja, makanya saya yakin. Ganti pemerintahan Pak Prabowo, langsung orang ini langsung pecat. Si Kapolri ini udah nggak ada lagi beresnya pekerjaannya ini. Banci, penakut ini. Oke lah pemirsa ya, kita tunggu hari ini apakah benar diajukan memori PK itu oleh tim pengacara Jessica. Kita tunggu ya, karena itulah satu-satunya jalan bagi kita untuk membongkar apapun komentar kita, apapun pendapat kita. Kalau kita tidak ungkapkan di luar persidangan itu secara hukum positif katanya ya, itu tidak ada gunanya sebenarnya. Harus kita ungkapkan rekayasa ini di pengadilan resmi, di legal battle, baru pun ada dampaknya. Apalagi nanti diliput media. Nah inilah satu-satunya jalan kita membongkar ini, karena tidak ada harapan bagi kita untuk berseru kepada si Kapolri bencong ini ya, Kapolri banci penakut ini ya. Padahal harusnya rekayasa institusinya dia yang membersihkan rekayasa itu, membenarkan yang bengkok, meluruskan yang bengkok, tugas dia harusnya. Tapi ya apalah daya ya, nasib kita rakyat punya Kapolri sebanci ini, penakut ini, nggak ada gunanya bagi kita ya. Kalau di negara maju harusnya
kepala kepolisiannya sudah langsung progresif ya, sudah dilaporkan seperti ini, malah berterima kasih harusnya. Ya, kalau kepolisian di Jepang atau kepolisian negara-negara maju, Amerika dan lainnya, kepala kepolisian malah berterima kasih, kita bongkar ini. Tapi ini kita negara Konoha, negara terbelakang ya, negara dengan kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Ya apanya ya, ya wajar Kapolri buruk seperti ini, ya memang nggak bisa diharapkan. Jadi apa yang bisa kita harapkan adalah ya kita bongkar di pengadilan supaya publik tahu, media nasional dan internasional tahu, ya dipermalukan mereka ini, terutama si Kapolri bencong ini ya, Kapolri penakut ini ya. Saya yakin ini orang takut karena kotor juga ini. Kalau dia berani, bersih, tegas, lugas, jelas tindakannya, langsung panis ya, gitu. Jadi karena dia nggak perlu takut dengan kekotorannya, harusnya berani gitu ya. Inilah ya, punya Kapolri bencong seperti ini ya, benci seperti ini, nggak bisa diharapkan. Akhirnya kitalah yang membersihkan ya, kitalah sebagai rakyat yang membayar pajak, justru kita yang bertugas untuk membersihkan rekayasa si institusi terkorup se-Asia ini. Kan sebenarnya apa ya, sangat prihatin ya kondisi seperti ini ya. Mereka yang digaji, justru rakyat yang nggak digaji membersihkan kotoran rekayasa mereka. Ini kan konyol ini. Negara apa ini ya? Negara main-main ini. Oke pemirsa ya, kita tunggu saja hari ini. Oke, sekian dan terima kasih. Horas.